Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Lurah, Bapak RW dan RT, rekan-rekan pemilik pabrik yang saya banggakan, para manajer yang luar biasa, serta seluruh staf dan warga sekitar yang hadir di ruangan ini. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan serta hidayah kepada kita sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di ruangan ini dalam keadaan yang sehat. Perkenalkan, saya Puspita Nuringrat. Saya di sini selaku CEO PT Super Gacor Jewelry. Hari ini kita tidak berkumpul hanya untuk membicarakan produk yang kami produksi. Kita di sini untuk membicarakan warisan lingkungan yang akan kita tinggalkan untuk anak cucu kita, yaitu manajemen limbah konstruksi untuk mengurangi pencemaran lingkungan proyek infrastruktur. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya, mengapa industri perhiasan seperti kami bicara soal limbah konstruksi dan infrastruktur? Saat ini, PT Super Gacor Jewelry sedang melakukan ekspansi fasilitas pabrik. Namun, saya ingin kita semua sadar akan fakta pahit ini. Berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, sektor konstruksi menyumbang hampir 40% dari total limbah padat di dunia. Sayangnya, hanya sekitar 20 hingga 30% yang benar-benar didaur ulang. Sisanya menumpuk di TPA dan lebih buruk lagi, mencemari drainase di wilayah kita. Saya tidak ingin kesuksesan perusahaan dibangun atas kerusakan lingkungan. Sebagai sesama pelaku bisnis, saya paham mengelola limbah itu menantang. Kita menghadapi material seperti beton, baja, kayu, dan plastik seringkali dicampur dalam satu wadah angkut. Tanpa pemisahan sejak awal di lokasi proyek, proses daur ulang menjadi lebih sulit dan lebih mahal. Banyak lokasi proyek yang tidak memiliki ruang cukup untuk area penyimpanan limbah sementara. Selain itu, fasilitas daur ulang skala besar yang mampu memproses limbah beton atau aspal seringkali lokasinya jauh atau belum tersedia secara memadai. Biaya untuk membuang limbah ke TPA terkadang masih lebih murah dibandingkan biaya proses daur ulang limbah tersebut. Kurangnya regulasi ketat membuat kontraktor kurang termotivasi untuk melakukan manajemen limbah konstruksi. Tanpa pelatihan yang tepat, pekerja lapangan cenderung menganggap limbah itu sebagai sampah yang harus segera disingkirkan. Jika kita abaikan, dampaknya sangat besar, seperti kontaminasi tanah dan air tanah akibat rembesan bahan kimia berbahaya atau B3, serta penyumbatan saluran air yang dapat memicu banjir. Polusi debu yang mengganggu kesehatan pernafasan, hingga pemborosan biaya proyek karena membuang material yang sebenarnya masih bernilai. PT Super Gacor Jewelry mulai menerapkan metode PACE yang bisa diterapkan di berbagai perusahaan untuk mengurangi dampak-dampak yang sudah saya sebutkan tadi. Hingga pemborosan biaya proyek karena membuang material yang sebenarnya masih bernilai. PT Super Gacor Jewelry mulai menerapkan metode PACE yang bisa diterapkan di berbagai perusahaan untuk mengurangi dampak-dampak yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada preparation. Material dipisahkan sejak hari pertama di lokasi proyek. Selanjutnya ada action. Ini memberikan pelatihan pekerja mengenai pemisahan sampah organik, anorganik, dan B3. Yang ketiga ada control. Ini pencatatan volume limbah harian. Yang terakhir ada evaluation. Analisis biaya material. Manfaatnya banyak sekali. Bagi kami di perusahaan, ini menghemat biaya operasional 15% hingga 20%. Bagi warga, lingkungan ini menjadi lebih bersih, asri, dan sehat. Dan bagi para pekerja, area kerja yang tertata adalah kunci keselamatan kerja. Kepada rekan-rekan pengusaha, mari kita buktikan bahwa industri bukanlah musuh bagi alam. Saya Puspita Nuringrat, berkomitmen bahwa PT Super Gacor Jewelry akan selalu berupaya agar bisnis kami seindah perhiasan yang kami buat, termasuk dalam cara kami menjaga bumi ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.